5 kali kepunahan sudah pernah terjadi di dunia yang kita tempati. Ya, itu terjadi 5 kali. Kalian tahu kan, kalau dinosaurus bahkan punah pada masa itu. Kita bayangkan, jika masa kepunahan spesies yang mirip dengan kiamat dunia ini terjadi 5 kali, masih ada hewan yang selamat saat dinosaurus bahkan tidak selamat. Dan kalian bisa menjumpainya hari ini. Mungkin hewan ini akan berkata, "Gila bro, hari itu beneran kacau." Kita akan menyusuri waktu tepat bagaimana spesies ini bisa bertahan dan menceritakan bagaimana kegilaan yang mereka lalui sampai bisa bertemu kamu hari ini. Sekitar 443 juta tahun yang lalu, bumi tempat kita berpijak berubah menjadi kulkas super dingin yang seolah merubah bumi kita menjadi hamparan es. Bahkan menjadikan lautan kita menjadi gurun putih karena diselimuti es ini. Akibatnya, 85% spesies di dunia kita tidak bisa bertahan dan menyisakan sedikit saja spesies yang menjadi nenek moyang makhluk yang kita temui hari ini. Namun, walaupun bumi bersikap dingin, masih tetap ada yang bertahan dan masih bisa kita jumpai. Inilah fosil hidup yang menjadi saksi kejadian zaman Ordovisium silur. Hewan purba dengan ketangguhan yang luar biasa dan adaptasi yang bisa dibilang paling mengerikan. Berikan sambutan pada Belangkas dan Nautilus. Belangkas atau biasa disebut Horsusu crab dalam bahasa Indonesia artinya kepiting tapal kuda. Memiliki garis keturunan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki desain bentuk tubuh persis seperti nama mereka, yakni mirip tapal kuda. Dengan bentuk tubuh ini, mereka mampu bersembunyi di balik pasir untuk melindungi diri. Tidak hanya itu, metabolisme tubuh mereka juga rendah, artinya bisa bertahan di kondisi sulit. Lebih hebatnya, hewan ini memiliki darah biru. Bukan berarti mereka keturunan ningrat atau anak pejabat ya. Ini benar-benar biru dalam warnanya. Dan darah ini mengandung senyawa unik yang sangat sensitif terhadap bakteri, menjadikannya sangat berharga dalam dunia medis modern untuk menguji kemandulan vaksin dan peralatan medis. Darah ini juga rahasia kekebalan tubuh mereka yang luar biasa. Bukankah menakjubkan bagaimana darah biru belangkas ini bisa menyelamatkan nyawa manusia modern? Ini adalah salah satu bukti nyata keajaiban alam. Dan harganya yang mencapai 213 juta per liter. Mau tahu lebih lanjut mengapa darah belangkas begitu penting? Tinggalkan komentar dan kita bahas di video selanjutnya. Zaman es yang membekukan dunia ini juga berhasil dilewati oleh Nautilus. Kalian tidak lupa kan kalau aku tadi menyebutnya? Atau kalian menganggap Nautilus sudah menjadi frozen food? Maaf saja, tapi hewan purba yang paling sepuh di daftar kita ini sangatlah kuat. Nautilus telah berenang di lautan bumi selama lebih dari 500 juta tahun. Artinya, Nautilus ini senpai bagi Belangkas. Ini berarti mereka juga telah melewati kelima peristiwa kepunahan massal yang mengubah total kehidupan di planet ini. Nautilus adalah moluska cephalopoda dengan cangkang spiral yang indah. Cangkang ini bukan sekedar rumah, melainkan sebuah keajaiban rekayasa alam. Terdiri dari banyak ruang yang bisa diisi gas atau cairan. Cangkang ini memungkinkan Nautilus mengontrol daya apung dengan sempurna. Mereka juga bisa menyemprotkan air, sehingga bisa naik atau turun di kedalaman laut sesuka hati. Mereka adalah navigator purba yang menguasai lautan dalam, terlindung dari badai di permukaan, menjaga rahasia evolusi selama 1,5 miliar tahun. Ini juga menjadi kunci kesuksesan mereka. Mereka bisa menjaga diri 450 meter di bawah permukaan laut, yang artinya bisa menjaga diri dari dampak yang terjadi di permukaan. Lebih hebatnya lagi, cangkang Nautilus memiliki pola spiral matematika yang sempurna, yang disebut spiral logaritma atau rasio emas. Ini adalah salah satu keajaiban matematis di alam yang menginspirasi banyak seniman dan ilmuwan. Sebenarnya,
Masih banyak misteri untuk Nautilus ini. Kalian bisa tinggalkan jejak agar kita bahas lebih dalam. Setelah bumi mengalami masa panjang kedinginan, bumi kita ini mulai perlahan sembuh dan kehidupan mulai membaik. Namun, masalah di bumi kita datang silih berganti. Seperti pepatah yang bilang, habis gelap terbitlah terang. Namun, itu juga berarti habis terang terbitlah gelap. Tepatnya, pada 372 tahun yang lalu, bisa disebut zaman Devon akhir. Baru sembuh dari kedinginan panjang, disusul dengan letusan gunung berapi yang panjang, mengakibatkan kekurangan oksigen dan iklim yang tidak menentu. Bumi kita seolah kekurangan napas. Sayangnya, waktu itu 75% spesies di dunia ini menghilang. Siapa yang patut disalahkan? Bahkan, jika saat itu kita sudah ada, apa kita bisa membantu dengan napas buatan? Coba saja kau cium mulut dinosaurus. Namun ternyata, bahkan tanpa napas buatan, masih ada yang hidup dan bertahan hingga saat ini. Makhluk ini pernah dinyatakan punah 66 juta tahun yang lalu. Namun semua klaim kepunahannya dipatahkan, justru oleh seorang nelayan. Awalnya ditemukan di Afrika pada tahun 1938. Lebih hebat lagi, ternyata pada tahun 1998 ditemukan bukan di belahan dunia yang lain, namun di negeri sendiri. Manado tepatnya. Inilah Golakant, atau yang biasa kita sebut ikan raja. Garis keturunan ikan raja ini telah ada sejak 400 sampai 410 juta tahun yang lalu, menjadikannya penyintas dari 4 kepunahan massal. Mereka dijuluki fosil hidup karena bentuk tubuhnya nyaris tak berubah selama ratusan juta tahun. Rahasianya, mereka bersembunyi di lingkungan laut dalam yang sangat stabil, di mana perubahan suhu dan tekanan sangat minim. Sirip lobusnya yang unik, bertulang seperti anggota tubuh, adalah bukti nyata bagaimana nenek moyang ikan bertransisi ke daratan. Namun, ikan raja memilih untuk tetap berada di kegelapan yang aman, menjadi saksi bisu evolusi kehidupan. Tahukah kalian, ikan raja memiliki sirip berotot yang mirip kaki, namun mereka tidak menggunakannya untuk berjalan di dasar lautan, melainkan untuk bermanuver di celah-celah batu yang sempit. Masih banyak fakta yang bisa aku sebutkan. Apakah ini cukup untuk spoiler video kita selanjutnya? Tinggalkan jejak di komentar ya. Begini, kepunahan massal sebelumnya adalah panas karena gunung berapi. Lalu sebelumnya lagi karena kedinginan ekstrim. Bayangkan jika itu badan kita. Apa yang kita rasakan jika badan kita panas dingin? Benar sekali, yang terjadi berikutnya bisa dibilang demam. Demam panjang akibat panas dingin zaman sebelumnya akhirnya terjadi pada 201 juta tahun yang lalu, tepatnya saat zaman Trias Jura. Kali ini gunung berapi di Atlantik yang jadi pemicu. Suhu badan menjadi tinggi, layaknya pemanasan global yang terjadi saat itu. 80% spesies menjadi korban, baik itu reptil maupun amfibi yang hidup di air dan di darat. Banyak yang tidak mampu bertahan. Di tengah demam dunia yang melanda, ada hewan darat yang bernapas dengan paru-paru. Namun dengan habitat di air lautan ini masih tetap kokoh hingga sekarang. Dan mungkin ada di akuarium kalian. Ya, dialah penyu laut. Rahasia penyu laut terletak pada adaptasi sempurna terhadap kehidupan laut dan kerasnya cangkang sebagai perisai alami. Ingat, kunci adaptasi penyu adalah keras cangkang, bukan keras kepala. Penyu laut juga mampu menempuh ribuan kilometer dalam migrasi mencari makan dan berkembang biak, melewati samudera yang luas. Bentuk tubuh mereka yang ramping dan hidrodinamis memungkinkan mereka meluncur di bawah air dengan efisien. Menghindari sebagian besar bahaya, setiap tarikan napas mereka, setiap kayuhan sirip mereka adalah gema dari jutaan tahun sejarah yang terus berlanjut.
Pernahkah kalian berpikir bagaimana penyu laut bisa kembali ke pantai yang sama persis tempat mereka menetas, bahkan setelah puluhan tahun menjelajah samudera? Ini adalah salah satu misteri navigasi terbesar di alam. Ada yang bisa memberitahu rahasia navigasinya? Atau kita bahas di episode berikutnya? Kita akan masuk ke zaman yang juga memberikan banyak cadangan minyak. Itu juga maksudnya zaman yang banyak berkontribusi untuk pertalite subsidi kita. Ini adalah zaman di mana dinosaurus berakhir. Sebagaimana kita tahu, kalau penyebabnya adalah meteor yang jatuh ke bumi kita. Tidak seperti meteor Garden yang jadi drama cinta, meteor pada zaman kapur Paleogen yang terjadi pada 66 juta tahun yang lalu ini membawa duka. Buktinya adalah 75% spesies di bumi tidak mampu bertahan dan kembali ke bumi. Ada yang kita temukan menjadi fosil, ada juga yang kita temukan menjadi bensin subsidi. Namun, kita tidak akan menjelaskan kenapa harganya terus naik. Kita justru akan berfokus pada hewan penyintas yang bertahan dengan semua cobaan ini. Memang tidak semua cobaan harus dicobain. Inilah cara Komodo bisa bertahan. Pulau kecil yang mengisolasi, tepatnya di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang melindunginya dari perubahan dunia dan dari kompetisi spesies baru. Mereka adalah pemburu ulung dengan gigitan penuh bakteri mematikan dan kini terbukti memiliki racun. Adaptasi sempurna sebagai predator puncak ini memungkinkan mereka menguasai ekosistem pulaunya, seolah melestarikan gaya hidup prasejarah di tengah dunia modern. Mereka adalah dinosaurus terakhir di planet ini. Tahukah kalian, tidak seperti manusia yang aneh dan saling menuding jika ada anak yang lahir tanpa bapa, Komodo memang bisa melahirkan tanpa pejantan. Sebuah proses yang disebut parthenogenesis. Ini hanya untuk Komodo ya. Apa kita lanjutkan keunikan Komodo lainnya? Atau kita bahas lagi dari awal? Sudah ingat nama tiap zaman permusnahan massal di dunia dan bagaimana kejadiannya? Atau spesies apa saja yang tadi aku sebutkan dengan 5 keunikannya? Simpan jejak kalian di video ya.